Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menengok kebun kecil vegetasi budidaya lebah saya. Dari video ini saya berharap dapat menunjukkan bahwa tidak harus punya lahan yang luas untuk memulai beternak lebah madu. Berikut 15 jenis vegetasi yang sederhana namun disukai lebah, cocok ditanam bahkan di lahan yang sempit. 5 di kantong bahkan bisa gratis. Caranya, kalau ada tetangga yang punya, coba minta. Yang pertama ialah Kaliandra luciana. Tanaman semak berbatang keras ini tahan panas dan cukup rajin berbunga. Sepengalaman saya setelah saya tanam dalam pot, cukup rajin berbunga dengan jeda lumayan singkat antara 2-3 bulan saja. Dan juga dapat stres air. Cara perbanyakan bisa dari biji dan cangkok. Kandungan bunga ini adalah nektar dan serbuk sari bunga atau yang sering kita sebut polen. Lebah apis dan trigona cukup menyukainya. Yang kedua adalah bunga Yulanda. Tanaman perdu dengan bunga putih cerah ini cocok untuk tanaman bordir dan pagar. Setiap pagi, banyak lebah trigona maupun apis cerana suka menyerbuinya. Cara perbanyakan bunga ini adalah dengan cara stek batang. Kandungan dalam bunganya ialah nektar dan polen. Untuk yang ketiga adalah bunga Batavia. Tanaman semak berbunga kecil dan banyak ini cocok untuk vegetasi dasar karena dapat berbunga terus-menerus dan mudah ditanam, mulai dari biji, stek batang, cangkok, atau okulasi dengan jarak ulung. Kandungan bunga ini ialah nektar dan polen, namun untuk nektar tergolong tipis. Meski begitu, lebah trigona cukup menyukainya. Yang keempat adalah kapas cindi. Pohon kecil dengan bunga berwarna merah terang ini banyak mengandung nektar dan tahan cuaca panas. Cara menanamnya pun cukup mudah, bisa dari biji dan stek batang. Lebah apis cerana sesekali suka mampir. Untuk lebah trigona lumayan suka. Untuk yang kelima adalah bunga Taiwan Beauty. Vegetasi hias dengan bunga mini yang padat ini, lebah apis dan trigona cukup menyukai nektar dari bunga ini. Cocok untuk taman dan tanaman bordir. Cara perbanyakannya pun cukup mudah. Kita bisa merundukkan batangnya ke tanah dan stek batang. Yang keenam adalah bunga tukeng sayur. Tanaman merambat yang mudah hidup ini selain untuk vegetasi juga dapat disayur. Bunganya banyak dikunjungi lebah apis maupun lebah trigona. Tumbuh cepat dan bisa ditanam dari stek batang. Nektar dari bunga ini cukup melimpah. Selain itu, dapat berbunga setiap hari. Yang ketujuh adalah bunga krokot. Bunga krokot, bunganya cukup disukai trigona. Bisa tumbuh dan berbunga cepat. Cara tanamnya pun cukup mudah. Kita bisa stek batangnya dan dapat ditanam di pot atau di antara tanaman lain. Yang kedelapan adalah bunga celosia atau cengger ayam. Tanaman yang mungkin masih saudara bayam ini cocok ditanam di pinggir pagar. Disukai lebah trigona karena tekstur nektarnya yang lembut. Cara tanamnya cukup mudah, kita bisa semai dari bijinya. Yang kesembilan adalah bunga kenikir. Tanaman ini juga cocok sebagai vegetasi lebah dan bunga hias. Karena lebah cukup menyukai bunganya. Selain itu, cocok sebagai pernak-pernik taman. Karena selain lebah, kupu-kupu juga sering mampir menghiasi bunganya. Cara perbanyakannya pun cukup mudah, kita bisa menyemai bijinya. Yang ke-10 adalah bunga hujan emas. Pohon dengan bunga kuning yang rimbun dan menarik perhatian lebah ini sangat baik untuk pakan saat musim kemarau. Selain itu, juga dapat berbunga terus-menerus, baik di tempat terik maupun di bawah naungan. Untuk cara penanaman dan perbanyakannya bisa dari biji dan stek batang. Yang ke-11 adalah bunga Santos Temon. Bunga eksotis dengan nektar melimpah ini seringkali banyak tetangga yang pengen meminangnya. Tentu saja dapat menambah nilai ekonomi, mudah ditanam, dan berumur panjang. Di channel ini sudah banyak sekali saya membahas bunga ini, mulai dari cara tanam, merawat, dan cara pembungaannya.
Yang ke-12 adalah bunga sakura mikro. Bunga kecil yang berwarna lembut, tumbuh rapat dan cocok ditanam dalam pot atau pagar taman. Lebah trigona lumayan suka untuk mengambil serbuk sari bunganya. Tanaman ini rajin berbunga dan cukup mudah untuk dikembangbiakkan. Saya sendiri biasa memperbanyak dengan cara stek batang. Untuk yang ke-13 adalah bunga air mata pengantin. Tentu saja, tanaman yang satu ini kemungkinan besar sudah tidak asing lagi di kalangan pembudidaya lebah madu. Kenapa? Karena selain bunganya yang cantik, juga dapat berbunga sepanjang tahun, baik di cuaca hujan maupun kemarau. Tanaman ini juga cukup digemari lebah madu, baik lebah apis maupun lebah tanpa sengat, atau yang sering kita sebut trigona. Kandungan dalam bunganya yakni nektar dan polen. Untuk perbanyakan, bisa dari semai biji dan cangkok. Yang ke-14 adalah bunga sinia, bunga hias dengan warna mencolok. Pengalaman menanam bunga ini, lebah trigona lah yang lebih dominan menyerbu. Untuk cara tanam, cukup taburkan biji dan siram setiap hari saat masih kecambah. Yang ke-15 adalah bunga rumput liar. Jangan buru-buru cabut rumput liar ya guys. Banyak jenis rumput liar yang nektarnya disukai lebah, terutama saat musim paceklik. Selain itu, kita juga tidak perlu merawatnya. Tapi, kalau mau sedikit merapikan, boleh-boleh saja. Kenapa? Agar tidak jadi sarang ular. Jika sudah menanam semua jenis tanaman yang kita ulas tadi, dan di tempat Anda tidak terlihat lebah yang menyerbuinya, itu bukan selalu berarti lebah tidak suka. Kemungkinan area sekitar Anda ada vegetasi alami yang lebih menarik bagi lebah. Dari video ini, ternyata banyak ya bunga sederhana yang bisa jadi sumber pakan lebah. Dengan menanam bunga-bunga ini, kita bukan hanya bantu lebah tetap hidup, tapi juga menjaga keberlangsungan koloni, bahkan menghasilkan madu berkualitas tinggi. Jika ingin tanam dalam pot, nggak perlu beli pot mahal kok. Pakai saja ember bekas, ban bekas, atau ember bekas cat. Tanam bergiliran supaya tanaman mekar bergantian sepanjang musim. Ingat, lahan kecil bukan alasan. Yang penting, pilih tanaman yang tepat dan tanam dengan konsisten. Kalau teman-teman sudah tanam salah satu dari daftar ini, tulis di komentar ya. Dan jika Anda ingin video khusus tentang salah satu bunga, kasih tahu juga. Insya Allah, saya akan buatkan videonya. Mungkin dari vegetasi lebah yang coba saya ulas ini sudah banyak yang tahu atau belum sama sekali. Untuk itu, semoga ada manfaat yang dapat diambil. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.